Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval dan di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya yang mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kelompok gua di sini ada beberapa anggota, yaitu yang terdiri dari Ade Rizky Wasiah, Maria Mutmainah, Ruslan Arosid, Indah Yuningsih, Naufal, dan Widya Anggreni. Oke, di sini untuk mempersingkat waktunya saya akan melanjutkan mengenai ini latar belakang penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan proses penting dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Konflik yang timbul terutama dalam kasus pemutusan hubungan kerja atau biasa yang disebut PHK perlu ditangani dengan mekanisme yang adil dan tepat. UU Nomor 2 Tahun 2004 mengatur dua jalur penyelesaian perselisihan, yaitu di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Tujuannya adalah menciptakan keadilan serta menjaga stabilitas hubungan kerja dan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Saya Ruslan Arasid. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perselisihan hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, perselisihan hak. Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak normatif pekerja atau buruh berdasarkan contoh, gaji tidak dibayar sesuai UMK, tidak diberi cuti tahunan, dan tidak mendapatkan jaminan sosial. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan yang timbul dalam pembuatan atau perubahan syarat kerja yang belum diatur sebelumnya dalam perjanjian kerja atau PKB. Contohnya, tuntutan kenaikan tunjangan makan, permintaan pengurangan jam kerja, dan usulan fasilitas baru dari pekerja. Selanjutnya, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perselisihan yang terjadi karena tidak adanya kesepakatan mengenai sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Contohnya, PHK sepihak tanpa alasan jelas. Pekerja menolak keputusan PHK dan tidak ada kompensasi sesuai ketentuan. Yang terakhir ada perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan yang terjadi antara dua atau lebih serikat pekerja dalam satu perusahaan terkait. Contohnya, dualisme kepemimpinan serikat dan sengketa siapa yang mewakili pekerja dalam PKB. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme umum penyelesaian. Yang pertama, biparti, yang kedua mediasi, yang ketiga konsiliasi, yang keempat arbitrase, yang kelima pengadilan hubungan industri PHI. Tahap mekanisme penyelesaian. Tahap 1, perundingan biparti. 1. Dilakukan langsung antara pekerja dan pengusaha. Kedua, waktu maksimal 20 hari kerja. Hasil, yang pertama, perjanjian bersama jika sepakat. Yang kedua, anjuran tertulis jika tidak sepakat. Yang kedua, ada mediasi. Yang pertama, dilakukan oleh mediator dari Disnaker. Yang kedua, wajib dilakukan untuk perselisihan hak PHK dan kepentingan. Hasil, anjuran tertulis tidak mengikat. Tahap mekanisme penyelesaian. Tahap 3, konsiliasi dan arbitrase konsiliasi. 1. Untuk perselisihan kepentingan dan PHK. Yang keduanya dilakukan oleh konsiliator. Hasil, anjuran tertulis. Arbitrase hanya jika kedua belah pihak sepakat. Yang kedua, keputusan arbitrase bersifat mengikat. Yang keempat, pengadilan hubungan industrial merupakan jalur terakhir
Yang kedua, berkedudukan di pengadilan negeri. Yang ketiga, memiliki kekuatan hukum tetap. Menanganinya perselisihan hak, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat. Selanjutnya akan dibahas oleh saya. Perkenalkan, nama saya Indah Yunaisi. Materi selanjutnya yaitu ada akte van dading. Nah, akte van dading adalah akte perdamaian yang dibuat saat musyawarah dilakukan di pengadilan. Akte ini memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan. Penyelesaian melalui akte van dading memberikan ruang musyawarah meski perkara sudah berada di ranah hukum. Yang selanjutnya tentu ada dampak perselisihan. Nah, perselisihan yang tidak terselesaikan dapat berdampak buruk seperti penurunan produktivitas, terganggunya kelangsungan usaha, konflik berkepanjangan, dan rusaknya hubungan kerja. Oleh karena itu, penyelesaian cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Saya dari situasi A akan menjelaskan tentang strategi pencegahan perselisihan. Strategi pencegahan perselisihan itu ada 5. Yang pertama, komunikasi efektif. Dengan komunikasi yang efektif, kesalahpahaman bisa diminimalkan serta terciptanya rasa saling percaya. Lalu yang kedua ada hubungan industrial yang harmonis, di mana berarti adanya kerjasama dan saling menghargai antara atasan dan bawahan. Lalu yang ketiga ada perjanjian kerja yang jelas. Perjanjian kerja yang baik, individual maupun kolektif, harus dibuat secara tertulis dari masing-masing pihak secara tegas. Lalu yang keempat ada sosialisasi regulasi ketenagakerjaan. Pekerja harus mengetahui dan memahami peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Lalu yang kelima ada fungsi LKS biparti dan triparti. LKS biparti adalah forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan karyawan. Fungsinya untuk menyelesaikan masalah secara internal dan musyawarah. Lalu untuk LKS tripartit adalah forum melibatkan pemerintah, pengusaha, dan karyawan di tingkat daerah atau nasional. Fungsi ini sebagai hasil konsultasi kebijakan ketenagakerjaan dan mediasi jika perselisihan tidak selesai di tingkat biparti tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus perselisihan PHK antara PT Bank Syariah Mandiri dan Andri Ferry Astuti. Andri Ferry Astuti, pegawai PT BSM, diduga melakukan pelanggaran peraturan internal bank. Perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK setelah perundingan bipartit yang gagal mencapai kesepakatan. Kasus dilanjutkan ke mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Prosesnya, pemohon mediasi diajukan ke Dinas Tenaga Kerja 3 kali. Sidang mediasi dilakukan. Sidang pertama menyepakati kompensasi, tapi ada beberapa hal yang belum disepakati. Sidang kedua, pekerja tidak hadir. Sidang ketiga dilakukan secara daring karena pandemi. Tidak ada kesepakatan penuh hingga akhirnya mediator mengeluarkan anjuran tertulis. Hasil mediasi gagal sepenuhnya, dikeluarkan anjuran tertulis sebagai akhir proses mediasi. Saya Widyangrini. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang pertama, yaitu perselisihan PHK antara PT Bank Syariah Mandiri dan Andri Ferry Astuti. Andri Ferry Astuti, yaitu pegawai PT BSM, diduga melakukan pelanggaran peraturan internal bank. Perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK setelah perundingan bipartit gagal mencapai kesepakatan. Kasus ini dilanjutkan ke mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Prosesnya adalah permohonan mediasi diajukan ke Dinas Tenaga Kerja, 3 kali sidang mediasi dilakukan. Sidang pertama menyepakati kompensasi, tapi ada beberapa hal yang belum disepakati. Sidang kedua yaitu pekerja tidak hadir, dan sidang ketiga dilakukan secara daring karena pandemi. Tidak ada kesepakatan penuh hingga akhirnya mediator mengeluarkan anjuran tertulis. Hasil dari mediasi ini yaitu mediasi gagal sepenuhnya, dikeluarkan anjuran tertulis sebagai akhir proses mediasi.
Studi kasus yang kedua yaitu PHK oleh PT Usmantek. PHK sepihak oleh PT Usmantek terhadap 19 pekerja dengan cara intimidasi agar menandatangani surat pengunduran diri sebelum kontrak habis. Pekerja tidak diberi hak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan masalah yang timbul yaitu PHK tanpa sadar, hukum jelas dan pelanggaran terhadap hak pekerja. Solusi dari masalah ini yaitu penyelesaian dilakukan melalui mediasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang. Hasil yang didapat dari masalah tersebut yaitu tercapai 2 kesepakatan untuk 17 pekerja yang sudah tanda tangan dan 2 pekerja yang belum. Hambatan dari masalah ini yaitu kuasa hukum perusahaan tidak memahami proses mediasi, pekerja kurang pengetahuan hukum. Untuk rekomendasi dari kasus ini yaitu perlunya edukasi hukum ketenagakerjaan bagi pekerja dan kesiapan dokumen dan saat mediasi. Pada kesimpulan ini, penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Perselisihan dapat terjadi karena hak kepentingan, PHK atau konflik antar serikat, dan jika tidak diselesaikan secara tepat, dapat berdampak negatif pada produktivitas dan kelangsungan usaha. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur jalur penyelesaian perselisihan secara bertahap, yaitu melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, dan pengadilan hubungan industrial, yaitu PHI. Salah satu bentuk penyelesaian di tingkat pengadilan adalah akte pandading, yaitu akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan memungkinkan musyawarah meskipun perkara sudah masuk pengadilan. Tantangan utama dalam penyelesaian konflik meliputi kurangnya pemahaman hukum, komunikasi yang buruk, proses hukum yang lama, dan intervensi non-legal. Oleh karena itu, pencegahan melalui komunikasi yang efektif, regulasi yang jelas, dan pembentukan hubungan industrial yang harmonis sangat diperlukan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.